Silakan duduk. Baik, Silakan terima duduk. kasih Pak. Iya. Maksudnya ya. Ini aja. Oh, Iya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin. Terima kasih kepada rekan-rekan media dari Bisnis Indonesia, Kompas, Media Indonesia, iNews, Detik.com, dan Trans7 yang telah hadir dalam konferensi pers ini. Saya Nadia Delianti, selaku Humas Doklab, ingin menyampaikan klarifikasi terkait isu seekor tikus masuk ke dalam etalase di salah satu outlet Doklab di daerah Pantai Indah Kapuk. Untuk informasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Bapak Wahyu selaku CEO Doklab. Bapak Wahyu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nadia atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang rekan-rekan media semua. Perkenalkan, saya Wahyu Trikuncoro selaku CEO Doklab. Sebelumnya kami ingin mengucapkan permohonan maaf kepada para pelanggan atas kejadian yang telah terjadi. Dan kami berterima kasih kepada para pelanggan yang terhormat atas informasi yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat mengambil tindakan cepat dan tegas serta bekerja sama dengan manajemen mall untuk mengatasi situasi ini secara komprehensif. Dan kami mengucapkan permohonan maaf kepada para pelanggan atas penutupan toko kami yang berada di Peak Avenue kemarin. Sebagai bagian komitmen kami terhadap kasus ini, kami telah melakukan penghancuran serta pembuangan semua adonan kue beserta kue yang dipajang pada saat kejadian tersebut. Dan kami telah mengganti semua alat dapur dan telah memusnahkan alat-alat dapur yang terkontaminasi. Kami pun telah berkoordinasi dengan pakar pengendali hama terpercaya dan bersertifikat, serta kami telah bekerja sama dengan mereka untuk menangani masalah yang telah terjadi kemarin. Bagi Doklab, keamanan dan kesehatan para pelanggan serta staf yang berdedikasi merupakan prioritas utama kami. Saya, atas nama Wahyu Trikuncoro, selaku CEO Doklab dan mewakili rekan-rekan yang lain, dengan hormat mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan atas insiden yang telah terjadi. Kedepannya, kami akan tetap berpegang teguh untuk menjaga standar tertinggi kebersihan dan kehigienisan. Insiden ini belum pernah terjadi sebelumnya dan kami memastikan bahwa insiden ini tidak akan terjadi kembali. Untuk kronologi lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Sonya, selaku Kepala Outlet Doklab yang berada di Peak Avenue, Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wahyu atas kesempatannya. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Sonya Auliaristanti selaku Kepala Outlet Doklab Peak Avenue, Jakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada pihak media dan para jurnalis yang telah hadir di kesempatan ini. Di sini saya akan menjabarkan secara jelas mengenai kronologis dari kasus yang terekam oleh kamera pelanggan, yang dimana rekaman tersebut merupakan video yang berdurasi 12 detik yang viral di media sosial terkait dengan toko kami. Selain itu, saya ingin menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada para pelanggan atas kejadian yang tidak berkenan ini. Pertama, saya akan mulai menjelaskan kronologis kejadian secara nyata, yaitu pada tanggal 28 Mei 2024, tepatnya di outlet Doklab kami di daerah Peak Avenue, Jakarta, yang mengalami sebuah insiden yang sangat mengecewakan bagi kami sebagai pihak Doklab, terutama saya sebagai kepala outlet dan juga para pelanggan kami. Insiden ini melibatkan seekor tikus yang ditemukan masuk ke dalam etalase kue, tempat yang seharusnya steril dan aman untuk menampilkan produk-produk kami yang berkualitas. Namun, sangat disayangkan, dari terjadinya insiden ini menyebabkan kekhawatiran serius di kalangan pelanggan kami
yang mengandalkan kami sebagai produk kue yang berkualitas tinggi. Kronologis nyatanya pada kejadian ini dimulai ketika salah satu staf pembersih lantai kami lupa untuk mengamankan sepenuhnya area penyimpanan kue di belakang etalase. Ini memungkinkan tikus masuk ke dalam area tersebut dan mengkontaminasi kue-kue yang seharusnya dipersiapkan untuk dijual kepada konsumen kami. Sayangnya, hal ini tidak terdeteksi pada waktu yang tepat, sehingga beberapa kue telah dimakan oleh tikus sebelum kejadian ini diketahui. Dan kami, sebagai bagian dari tim manajemen Doklab, dengan sungguh-sungguh memohon maaf atas insiden ini kepada semua pelanggan kami yang telah merasa terganggu dan kecewa. Kami memahami betapa pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan produk bagi kesehatan dan kepercayaan pelanggan kami. Insiden ini adalah hasil dari kelalaian dalam penerapan SOP kebersihan yang ketat yang seharusnya dijalankan oleh staf kami. Kami segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dengan serius. Selain kami melakukan pembersihan mendalam, kami juga mensterilisasi ulang outlet kami, dan seluruh staf kami telah kami latih kembali mengenai pentingnya mematuhi setiap langkah dalam SOP yang telah ditetapkan. Kami berjanji kepada kalian, para konsumen dan para pelanggan setia kami, bahwa kejadian ini adalah pelajaran berharga bagi kami. Kami akan terus meningkatkan standar operasional kami untuk memastikan bahwa produk yang kami tawarkan tidak hanya lezat, tetapi juga aman dan steril dari segala potensi resiko. Kepercayaan kalian merupakan aset berharga bagi kami, dan kami akan terus bekerja keras untuk mempertahankannya. Terima kasih atas pengertian kalian dan dukungan kalian selama kami mengatasi masalah ini. Kami berharap dapat kembali melayani kalian dengan produk-produk Doklab yang terbaik dalam waktu yang dekat. Hormat dan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan. Dari saya, Sonya Ristanti, selaku Kepala Outlet Doklab Peak Avenue, Jakarta. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih detail terkait SOP, saya serahkan kepada Bapak Lutfi, selaku Manajemen Operasional Doklab. Baik, Ibu Sonya, terima kasih selaku Kepala Outlet Doklab Pantai Indah Kapuk Avenue, Jakarta. Selamat siang para hadirin semua, para media hadirin semua yang telah hadir di acara konferensi pers kami kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfi Madani, selaku pihak manajemen operasional dari Doklab Pantai Indah Kapuk Avenue, Jakarta. Sehubung dengan adanya video outlet kami yang viral baru-baru ini di media sosial, saya selaku pihak manajemen pertama-tama memohon maaf atas kejadian yang sangat fatal ini. Sebelumnya, pihak kami tidak mengetahui bahwa ada seekor tikus masuk ke dalam etalase kami. Saya selaku pihak manajemen selalu menerapkan standar operasional pekerjaan yang kami lakukan, seperti selalu mengecek etalase outlet sudah tertutup atau belum, dan selalu menerapkan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan bila ada yang membeli. Dalam terjadinya insiden yang sangat kurang mengenakan ini, pihak kami menutup outlet selama 1 minggu. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya kami menangani insiden yang baru-baru ini terjadi dan menandai komitmen kami terhadap kualitas dan higienitas makanan. Kami akan tetap berpegang teguh untuk menjaga standar tertinggi kebersihan dan higienitas untuk semua operasional kami. Selain itu, kami sudah mengambil langkah tegas dengan menutup toko untuk deep cleaning selama 3 hari. Kami juga telah mengganti semua baki, alat dapur, adonan kue, dan kedepannya kami akan menggunakan display yang tertutup supaya aman terjadi dari hal fatal yang terjadi baru-baru ini. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan supaya tidak terjadi hal yang tidak mengenakan baru-baru ini, kami ingin memberikan penjelasan
mengenai mekanisme penggunaan alat dan bahan serta prosedur pembersihan di outlet Doglep Pantai Indah Kapuk Avenue Jakarta ini. Mekanisme penggunaan alat dan bahan. Yang pertama, setiap alat di Doglep Pantai Indah Kapuk Avenue Jakarta telah dirancang untuk memenuhi standar keamanan dan kualitas yang sangat ketat. Sebelum penggunaan, pastikan alat telah diperiksa dan dalam kondisi baik oleh karyawan kami. Kami juga akan selalu memastikan standar operasional pekerjaan penggunaan yang telah ditetapkan untuk memastikan konsistensi produk kami. Yang kedua, jika ada pertanyaan atau keraguan terkait penggunaan alat, harap segera berkonsultasi dengan saya selaku pihak manajemen operasional atau bisa ke tim teknis kami. Dan yang terakhir, untuk prosedur pembersihan outlet. Yang pertama, pembersihan outlet kami lakukan secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah kami tentukan. Yang kedua, kami menggunakan bahan pembersih yang telah disetujui dan pastikan area kerja selalu bersih dan steril. Yang terakhir, kami juga selalu memperhatikan area-area yang sangat rentan terhadap kontaminasi dan kami juga memastikan untuk membersihkannya dengan sangat teliti. Saya selaku pihak manajemen operasional yang bertugas di Pantai Indah Kapuk Avenue Jakarta akan lebih menekankan kepada karyawan kami yang lain untuk selalu menerapkan dan menjaga standar operasional pekerjaan dengan ketat dengan cara wajib memakai masker, mencuci tangan dengan teratur, dan menggunakan sarung tangan dalam menjual belikan kue yang ada di Doglep ini. Saya juga berjanji akan selalu mengecek alat dan bahan-bahan yang akan diperjualbelikan guna untuk membangun citra baik outlet kami kembali. Selanjutnya mengenai kehalalan alat dan bahan akan disampaikan oleh Ibu Nadia Anur. Ibu Nadia Anur, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Supri atas kesempatannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang sahabat-sahabat media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Nadia Anur selaku manajemen halal Doglep Peak Avenue Jakarta yang hadir di sini untuk menyampaikan konversi pers terkait manajemen halal di Doglep Peak Avenue Jakarta dan akan memberikan penjelasan terkait dengan kejadian yang terjadi di gerai kami. Seperti yang telah diketahui, belakangan ini terdapat peristiwa yang sudah viral di media sosial terjadi di Doglep Peak Avenue, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2024. Di mana ditemukan musibah yaitu tikus masuk ke dalam etalase kue. Kami memohon maaf kepada seluruh pelanggan dan semua pihak dengan kejadian tersebut dan merasa perlu untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait manajemen halal yang diterapkan di toko kue kami. Perlu kami sampaikan dan juga kami ingin menegaskan bahwa Doglep Peak Avenue sebagai brand yang mengusung produk halal sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip halal dalam setiap produk-produk yang kami jual serta mengimplementasikan sistem manajemen halal tersebut secara ketat dan terstruktur. Namun, dalam kejadian insiden di Doglep Peak Avenue, masuknya tikus ke dalam etalase kue, harus kami akui bahwa kami belum mampu menjaga kebersihan lingkungan sebaik dan seharusnya, sehingga memungkinkan tikus tersebut untuk masuk ke dalam etalase kue. Semua produk yang dijual di toko kue kami melalui proses sertifikasi halal sesuai dengan syariat Islam dan dikeluarkan dari lembaga sertifikasi yang terpercaya. Selain ini, Doglep Peak Avenue juga memastikan bahwa seluruh bahan baku yang digunakan adalah halal thayyibah dan memiliki sertifikat halal yang valid, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta maaf atas insiden yang terjadi dengan masuknya tikus ke dalam etalase kue kami tersebut, dan kami akan selalu melakukan perbaikan yang jauh lebih baik lagi pada sistem manajemen halal yang sudah kami miliki sebelumnya, baik dari sisi kebersihan lingkungan, pemilihan bahan-bahan halal, hingga sistem kontrol yang lebih ketat lagi dari yang sebelumnya. Dalam kasus ini, Doglep Peak Avenue telah melakukan tindakan preventif dengan segera membuang semua produk yang terkena dampak tikus masuk ke dalam etalase kue. Selanjutnya, semua
lokasi usaha Double Quick Avenue yang lain dilakukan pengecekan dan sterilisasi untuk memastikan kebersihan dan keselamatan produk yang dihasilkan. Kami memastikan bahwa Double Quick Avenue akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan produk halal dan akan selalu berupaya untuk memberikan produk yang berkualitas serta halal bagi konsumen. Sebagai masyarakat yang ingin mendapatkan produk halal yang berkualitas, tentunya kita harus menjadi konsumen yang cerdas dan harus memastikan bahwa produk-produk yang akan dibeli dan dikonsumsi harus memenuhi standar kehalalan dan juga kebersihan yang terjaga. Oleh karena itu, kami sangat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu memperhatikan kualitas dan kehalalan produk yang akan kita konsumsi dan harus tetap waspada dan berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang kita beli. Demikian penjelasan dari kami terkait manajemen halal di Double Quick Avenue Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Harapan kami semoga kejadian yang kurang menyenangkan tersebut tidak akan terulang kembali dan kami akan selalu meningkatkan standar operasional prosedur atau SOP di toko kue kami yang lebih ketat dan selalu terawasi dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan kepada humas kita yaitu Nadia Delianti, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Nadia atas waktunya. Setelah mendengar penjelasan dari pihak-pihak terkait, saya akan menegaskan kembali terkait dengan kasus ini. Seperti yang sudah rekan saya sampaikan, pada tanggal 28 Mei 2024, kami menerima laporan dari rekaman video pelanggan kami bahwa ada seekor tikus yang sedang memakan roti yang berada dalam etalase outlet Doglab kami yang berada di Peak Avenue. Doglab ingin menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi. Kami memahami kekhawatiran dan kekecewaan pelanggan atas kejadian ini. Kami ingin meyakinkan Anda bahwa kami telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan keamanan pangan pelanggan. Segera setelah mengetahui kejadian ini, kami langsung menutup toko untuk melakukan pembersihan dan desinfeksi menyeluruh. Kami juga telah bekerjasama dengan pihak eksternal untuk memastikan tidak ada lagi tikus di area toko. Kami berkomitmen untuk menjaga kebersihan dan keamanan toko agar pelanggan merasa nyaman saat berkunjung. Keamanan pangan selalu menjadi prioritas utama Doglab. Kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan menerapkan standar kebersihan yang ketat dalam proses produksi. Kami juga secara rutin melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan keamanan pangan terjaga. Terima kasih atas perhatiannya. Kami terbuka untuk pertanyaan dari para hadirin media. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari pihak wartawan ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Yang pertama yaitu apakah ada pelanggan yang terdampak langsung atas adanya insiden ini? Terkait masalah ini, kami belum menerima laporan adanya pelanggan yang terdampak langsung secara kesehatan akibat insiden ini. Namun, kami memahami bahwa insiden ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memperbaiki standar kebersihan dan keamanan di Doglab Peak Avenue. Oke, selanjutnya itu bagaimana reaksi pelanggan terhadap insiden ini? Reaksi pelanggan ada beragam, dari kekecewaan hingga kekhawatiran. Kami sangat menyesal insiden ini dan meminta maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami berkomitmen untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan bahwa Doglab tetap menjadi tempat yang aman dan higienis untuk dinikmati oleh semua pelanggan. Oke, pertanyaan berikutnya itu apakah ada tindakan pencegahan tambahan yang diambil oleh Doglab setelah adanya insiden ini? Tentu ada. Selain tindakan pembersihan dan penyelidikan internal, kami juga telah menambahkan prosedur pencegahan tambahan. Ini termasuk peningkatan frekuensi pembersihan, pelatihan tambahan bagi staf mengenai kebersihan dan keamanan pangan, serta inspeksi rutin oleh tim pengendali hama untuk memastikan area tetap aman dan bebas dari hama. Oke, lalu bagaimana tim Anda akan memastikan bahwa insiden ini tidak terjadi lagi di masa yang akan mendatang?
Kami akan memastikan bahwa semua prosedur kebersihan dan keamanan pangan diperketat dan diawasi dengan ketat. Kami juga telah bekerjasama dengan profesional di bidang pengendalian hama untuk melakukan inspeksi rutin dan memberikan pelatihan tambahan kepada staf kami. Komitmen kami adalah menjaga standar kebersihan dan keamanan tertinggi di setiap lokasi Doklab. Oke, terakhir pertanyaan dari kami yaitu apakah ada kompensasi atau tindakan lain yang diberikan kepada pelanggan yang merasa dirugikan atas adanya insiden ini? Nah, kami berusaha untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan yang merasa dirugikan dan memberikan kompensasi yang layak, termasuk penggantian produk dan voucher diskon. Kami menghargai kesabaran dan pengertian dari pelanggan kami dan berusaha untuk memastikan pengalaman terbaik di masa depan. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Semoga jawaban yang diberikan bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih atas pertanyaan dari para rekan-rekan media. Sebagai penutup, kami sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami berterima kasih atas perhatian dan pengertian pelanggan. Doklab berkomitmen untuk terus memberikan produk dan layanan terbaik bagi pelanggan. Saya rasa konferensi pers pada hari ini sudah cukup. Kepada para hadirin rekan-rekan media, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada acara konferensi pers yang hari ini. Saya secara pribadi sekaligus mewakili rekan-rekan yang lain, sekali lagi memohon maaf atas kejadian yang telah terjadi di toko kami, yaitu Doklab yang berada di Peak Avenue, Jakarta. Cukup sekian konferensi pers pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.